Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi litta'allumi wat ta'lim wa ja'alal ilma sababan najati wal fawzi bizulfa indal malikil azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila syiratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizina min suhbatihi wa tiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Wa man khalafahu wattaba'a hawahu wa athara dunyahu ala ukhrahu qara muhana bil khizyi fi azabil jahim. Amma ba'du. Bismillah. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas apakah air wudhu yang dari hasil keraguan-raguan di dalam niat apakah jadi mustakmal atau tidak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seseorang mengalami keraguan-raguan setelah wudhu atau ketika wudhu akhir itu, ketika membasuh kaki ragu-ragu atau setelah wudhu ragu-ragu di dalam niatnya wudhu, apakah wudhunya pertama ya, kita lihat dari yang pertama, apakah wudhunya sah atau tidak. Maka bisa dilihat di kajian sebelumnya ya, maksudnya sebelum kita itu ada di sini, yaitu di kajian pesantren. Di antara syaratnya wudhu itu harus niat ya, harus niat kan. Tapi dia itu ragu-ragu di dalam niat, saya itu belum niat apa sudah niat apa belum. Itu berarti statusnya orang tersebut itu orang yang ragu, tidak jazmu, tidak mantap di dalam niat. Kalau sudah tidak mantap di dalam niat, maka nanti tidak mencukupi terhadap syaratnya wudhu yang nomor 11 yang tertera di dalam kitab Taqriratus Syadidah, yaitu berupa tahaqqul muqtadi. Tahaqqul muqtadi itu adalah al-jazmu fin niyyati, yaitu mantap di dalam niat. Ketika seseorang sudah tidak jazmu, tidak mantap di dalam niat, maka berarti niatnya itu diragu-ragukan. Falau tawadda'a syakkan, kalau wudhu dia itu ragu, apakah dia itu batal wudhunya muhdis, atau dia itu sah wudhunya, ataupun dirinya itu diklaim sebagai orang yang sah wudhunya. Maka ketika ragu-ragu di dalam niat ya, ternyata dia itu tidak jazmuh di dalam niat, tidak mantap di dalam niat, maka berarti orang tersebut tidak tahaqqul muqtadi. Jadi intinya saya kasih sebuah kesimpulan, kalau ada seseorang ragu di dalam niat, ragu ya di dalam niat, berarti status orang tersebut disebut dengan orang yang tidak memenuhi syaratnya wudhu yang ke-11. Kan sebenarnya ada 15. Apa yang nomor 11? Nomor 11 itu adalah tahaqqul muqtadi. Harus nyata sesuatu yang menjadi tuntutan atau yang menuntut, yaitu harus mantap di dalam niat. Ketika sudah tidak memenuhi syarat, artinya ragu di dalam niat, maka wudhunya tidak sah, karena memang tidak mantap di dalam niat. Ketika wudhunya tidak sah,
secara tidak langsung air yang digunakan di dalam berwudu itu statusnya tidak menghilangkan hadas nanti. Ketika tidak sudah menghilangkan hadas gara-gara wudunya tidak dianggap sah, maka air tersebut tidak dikatakan air mustakmal. Nah, namanya air tidak mustakmal bisa digunakan, masih suci mensucikan. Ini saya bacakan di kitab Taqriratus Syadidah halaman 97. Bismillahirrahmanirrahim. Tahakkukul muqtadi ay al-jasmu fin niyati, yaitu mantap di dalam niat. Walau tawadda'a syakkan, kalau wudu, ada seseorang wudu dalam keadaan ragu, hal huwa muhdisun am mutawaddiun, apakah dia batal wudunya ataupun tidak batal wudunya, fala yasihhu wuduhu, maka tidak sah wudunya. Ya. In bana al-halu, jika memang nampak al-halu keadaannya atau pasti keadaannya, annahu ghairu mutawaddiin, bahwa dia itu bukan orang yang melakukan wudu. Kenapa? Li'adami tahakkukil muqtadi, karena memang tidak ada kenyataan sesuatu yang menjadi tuntutan. Wa huwa, kenyataan sesuatu yang menjadi tuntutan itu adalah al-jazmu bin niyati, yaitu mantap di dalam niat. Kalau sudah tidak mantap dalam artian dia itu ragu, ya, maka tidak sah wudunya. Kalau sudah tidak sah wudunya, maka air yang sudah digunakan itu tidak menjadi mustakmal, artinya tetap suci mensucikan. Andaikan ada di bak, maka tetap masih bisa digunakan wudhu lagi. Kenapa? Karena memang status wudhunya itu tidak sah. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat buat dari teman-teman yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.